membangun sumber daya yang maju. Majulah SDM Kampung Bali 7. Marilah maju, marilah tegap menuntut ilmu demi harapan. Kobarkan semangat, budi pekerti, akhlak mulia, kreatif, inovatif. Tunaikan cita, raihlah ilmu, menjadi insan harapan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua ada dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, untuk kali ini kita akan bersama-sama mempelajari mata pelajaran IPA, materi pokok manfaat energi alternatif. Kemarin kita sudah belajar tentang energi alternatif, sumber energi alternatif. Nah, sekarang kita akan mempelajari manfaat dari energi alternatif. Untuk lebih jelasnya tentang materi manfaat energi alternatif, simaklah video pembelajaran berikut ini. Halo Sobat Hebat, kembali lagi di channel LOA. Kali ini kita akan bahas materi tentang energi alternatif. Oke, kita langsung saja ya. Contoh-contoh energi alternatif. Ini ada 1 matahari, 2 angin, 3 gelombang air laut, 4 bahan bakar bio, 5 panas bumi, 6 air. Nah, ini adalah contoh dari energi alternatif ya teman-teman. Nah, apa sih manfaat dari energi alternatif itu sendiri? Yang pertama nih, pemanfaatan energi pasang. Gravitasi bulan dan matahari menyebabkan permukaan air laut pasang. Ketika terjadi pasang, naik air ditahan dalam bendungan di dekat muara atau teluk. Dan ketika terjadi pasang turun, aliran air akan menggerakkan turbin pada generator. Nah, di sini bisa digunakan untuk menggerakkan turbin pada generator, yaitu memanfaatkan energi pasang. Ya, pasang air laut ya. Kemudian yang kedua, energi panas dan matahari dapat dimanfaatkan manusia untuk membantu proses pengawetan makanan. Misalnya pada proses pembuatan ikan asin di daerah nelayan pinggir pantai. Kemudian yang ketiga, energi matahari dapat dimanfaatkan untuk mobil atau peralatan berenergi tenaga surya. Energi matahari sedang dikembangkan sebagai sumber energi alternatif masa depan yang ramah lingkungan. Nah, ini ya, di sini memanfaatkan energi matahari untuk menggerakkan misalnya mobil atau peralatan yang berenergi tenaga surya. Sekarang udah ada ya mobil dengan tenaga surya itu. Kemudian masih ada lagi nih manfaat yang keempat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memanfaatkan energi panas matahari dan angin untuk membantu mengeringkan pakaian yang dijemur. Nah, ini juga memanfaatkan energi alternatif ya, matahari di sini digunakan untuk mengeringkan pakaian yang dijemur. Selanjutnya, energi angin dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir angin pada pembangkit listrik tenaga angin. Kemudian, energi panas bumi dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Contoh pembangkit listrik di Komajang dan dataran tinggi Dieng. Selanjutnya, energi air dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin pada generator pembangkit listrik tenaga air. Nah, PLTA ya. Selanjutnya di sini ada materi tentang cara menghemat energi. Yang pertama, ya teman-teman, biasanya teman-teman kalau menghemat energi itu gimana sih? Apalagi mungkin teman-teman suka boros ketika menyetrika gitu ya, suka boros ketika menyalakan TV, lampu seperti itu ya. Nah, di sini ada cara menghemat energinya. Yang pertama, menggunakan lampu hemat energi. Misalnya, lampu neon yang lebih bersifat hemat energi daripada lampu bohlam. Di siang hari dapat menggunakan penerang alami secara optimal. Jadi kalau di siang hari itu tidak perlu teman-teman menyalakan lampu apabila memang
cahaya matahari itu bisa masuk ke dalam suatu ruangannya. Lanjut nomor 2, membentuk perilaku dan kebiasaan diri untuk menggunakan listrik saat diperlukan secara bergantian dan tidak berlebihan. Yang ketiga, mematikan televisi, keran air, komputer, atau lampu jika sudah tidak digunakan. Keempat, jika memungkinkan untuk mengeringkan pakaian secara alami di bawah sinar matahari. Nah, ya, kalau bisa itu mengeringkan pakaian itu secara alami saja ya, untuk menghemat energi. Nah anak-anak, yuk kita cari tahu apa saja pembangkit listrik yang menggunakan energi alternatif. Sudah gak sabar kan? Pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang menggunakan sumber energi dari sinar matahari. Peralatan yang digunakan pada pembangkit listrik tenaga surya berupa panel surya, yaitu sebuah alat berbentuk lempengan logam atau bahan semikonduktor yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Nah, bentuk panel surya seperti yang ada di gambar ya. Oh iya, panel surya sering dipasang di atap rumah. Ini untuk mencukupi kebutuhan listrik di rumah yang memasang panel surya. Lalu, bagaimana cara kerja panel surya? Panel surya adalah alat yang terdiri dari sel surya atau sel fotovoltaik. Sel surya mampu mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Nah, begini cara kerja panel surya. Yang pertama, panel surya mengubah cahaya matahari yang diterima menjadi arus listrik yang dialirkan menuju solar change controller yang mengatur arus listrik searah atau arus listrik DC untuk disimpan di baterai. Kemudian, arus listrik dari controller dialirkan menuju inverter yang mampu mengubah arus listrik DC menjadi arus listrik AC. Oh iya, yang dimaksud arus listrik DC artinya arus listrik direct current, yang berarti arus listrik searah. Sedangkan arus listrik AC artinya arus listrik alternating current, artinya arus listrik bolak-balik. Kemudian, energi listrik berupa arus listrik DC dari baterai dan arus listrik AC dari inverter akan digunakan untuk menghidupkan peralatan listrik. Anak-anak, kita lanjutkan ke jenis energi alternatif yang lain, yaitu energi biomassa. Energi biomassa adalah sumber energi yang berasal dari bahan-bahan organik atau dari makhluk hidup. Lalu bahan-bahan organik apa saja yang bisa dijadikan sebagai sumber energi biomassa? Beberapa contohnya yaitu kotoran ternak, daun yang membusuk, limbah kayu, limbah pertanian seperti cangkang sawit, sekam, bonggol jagung, bahkan ranting kayu. Semuanya dapat dimanfaatkan sebagai bahan-bahan organik yang menjadi sumber energi biomassa. Nah, berikut ini adalah cara menghasilkan energi biomassa. Yuk, kita pahami satu persatu. Untuk menghasilkan energi biomassa, biasanya kita memanfaatkan berbagai sisa limbah dari makhluk hidup. Sisa limbah makhluk hidup ini kita tampung di suatu tempat terlebih dahulu. Untuk menghasilkan energi biomassa, ada dua cara yang bisa kita lakukan. Cara yang pertama yaitu proses pembakaran, dan cara yang kedua yaitu proses pembusukan. Cara yang pertama, cara pembakaran, yaitu dengan membakar limbah sisa makhluk hidup untuk menghasilkan uap. Uap inilah yang digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator, sehingga dapat mengubah energi kinetik
menjadi energi listrik. Cara yang kedua yaitu dengan proses pembusukan. Caranya, setelah limbah ditampung, maka akan dimasukkan ke tangki-tangki pembusuk. Dari proses pembusukan di dalam tangki pembusuk, kita akan mendapatkan 3 jenis bahan. Bahan pertama yaitu bahan berupa cairan. Bahan yang kedua, bahan berupa endapan. Dan bahan yang ketiga yaitu bahan biogas yang sering kita kenal dengan nama gas metan. Bahan cairan dan bahan endapan akan dimanfaatkan sebagai bahan kompos organik yang siap pakai. Sedangkan gas metan yang dihasilkan akan dialirkan menuju ke tangki penampung gas bio. Dan di sini akan didistribusikan yang pertama untuk bahan bakar kompor ataupun bahan bakar pada mesin genset penghasil listrik. Gas yang didistribusikan ke mesin genset akan dimanfaatkan untuk memanaskan air di dalam boiler, sehingga diperoleh uap air. Uap air inilah yang nanti akan digunakan untuk memutar turbin. Seperti pada pembangkit listrik yang lain, turbin akan bekerja menggerakkan generator, sehingga kita akan mendapatkan energi listrik. Nah, sekarang kita sudah tahu bagaimana cara pembangkit listrik energi biomasa bekerja. Jadi, energi biomasa dihasilkan dari limbah kayu atau limbah lainnya yang dibakar untuk menghasilkan uap. Uap tersebut digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator, sehingga dapat mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Saat ini sudah banyak negara yang beralih menggunakan bahan energi biomasa untuk memenuhi kebutuhan listriknya. Salah satunya adalah negara Jerman. Pembangkit listrik energi biomasa di Jerman menyumbang 12,5% pasokan listrik negaranya. Negara kita pun tidak mau kalah. Kita memiliki banyak sekali PLTBM yang dibangun. Salah satunya yaitu PLTBM Siantan di Kalimantan Barat, yang mampu mengurangi penggunaan pembangkit bahan bakar minyak yang saat ini masih memiliki persentase sebesar 40% yang digunakan oleh PLN. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk mempelajari jenis energi alternatif yang lain, yaitu energi tenaga angin. Pembangkit listrik tenaga angin, cara kerjanya adalah sebagai berikut. Angin yang mengenai baling-baling kincir akan menyebabkan turbin dalam kincir bergerak. Turbin akan berputar menggerakkan generator sehingga menghasilkan listrik. Kemudian, transformator akan menaikkan tegangan listrik yang dihasilkan oleh generator. Selanjutnya, listrik akan didistribusikan melalui jaringan listrik ke pemukiman. Berikutnya kita pelajari bagaimana cara pembangkit listrik tenaga nuklir menghasilkan listrik. Masih ingat ya, pada saat kita ingin menghasilkan listrik dari tenaga nuklir, kita memerlukan bahan tambang, uranium ataupun thorium. Reaksi nuklir dalam reaktor akan menghasilkan panas yang digunakan untuk memanaskan air sehingga dihasilkan uap panas. Uap panas digunakan untuk memutar turbin yang terhubung ke generator. Turbin akan berputar menggerakkan generator sehingga menghasilkan listrik. Oh iya, ada satu hal yang harus diperhatikan pada saat terjadi reaksi nuklir di dalam reaktor, yaitu suhu di dalam reaktor harus selalu diusahakan stabil. Tujuannya agar tidak timbul panas yang berlebihan pada reaktor nuklir. Setelah dihasilkan listrik, listrik akan didistribusikan melalui jaringan listrik ke pemukiman. Barusan kita sudah membahas dan mempelajari materi tentang manfaat energi alternatif. Sudah tahukah mulai dari definisi tentang energi alternatif, tentang sumber energi alternatif, dan juga barusan tentang manfaat energi alternatif?
banyak sekali manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari kita. Oke, untuk lebih jelasnya, Bapak sudah siapkan evaluasi pembelajaran sebagai tindak lanjut untuk memperdalam materi tentang manfaat energi alternatif. Siapkan diri kalian, semangat mengerjakan, selamat mengerjakan, dan juga PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.